وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan niat yang sangat mulia di sisi Allah, menjadi hamba-hambanya yang sukses di bulan Ramadan, di Ashrul Awakhir, sukses di malam-malam ganjil dan seterusnya, dan puncaknya sukses meraih malam Lailatul Qadar insyaallah. Dengan niat kita semua betul-betul menjadi hamba Allah sepanjang hidup, bukan diistilahkan menjadi Ramadaniyun, orang-orang yang hanya siap beribadah di bulan Ramadan, selepas Ramadan nggak punya energi lagi untuk beribadah. Berniat insyaallah menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimu ya dzal jalali wal ikram. Semoga Allah menerima dan terus memproses niat-niat mulia kita, sehingga insya Allah pertemuan kita yang sangat tawadhu, hanya di dunia maya, ya, hanya beberapa menit ataupun 1 jam lebih, ya, betul-betul dijadikan Allah sebagai bukti keinginan kita untuk meraih semua niat-niat yang mulia tadi. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di hati kita, sejauh mana kesungguhannya, keseriusannya, daya tahannya. Itu insya Allah bukti bahwa kita tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan ini, bukti bahwa kita ingin menjalani kehidupan yang sebentar ini untuk menghasilkan natijah yang sangat besar yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, tadi beberapa ayat yang saya bacakan adalah gambaran energi yang besar yang dimiliki oleh para penyihir Fir'aun, di mana energi besar dari penyihir Fir'aun itu didapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun disebut dengan mukjizat Musa alaihissalam yang diungkapkan dari sejak awal. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun, atau fa'alqa Musa asah fa'idha hiya thu'banun mubin.
didapatkan energi para penyihir Fir'aun itu dari mukjizat Musa, ya, berupa tongkat yang bisa menjadi ular dan kemudian melahap seluruh ular-ularnya para penyihir Fir'aun. Dan kita tahu para penyihir itu dijelaskan oleh Al-Quran adalah penyihir yang sahirun alim, ya, di surat Al-A'raf, penyihir yang profesional, gitulah bahasa kita, ya. Di surat Asy-Syu'ara disebut saharin alim, ya, di atas profesional lagi, para penyihir master, ya, number one untuk penyihir di zaman itu dan di kalangan istana Fir'aun, ya, yang menjadi kebanggaan semua masyarakat untuk bisa berada dalam posisi para penyihir itu, ya. Ya. Dan itu menjadi satu tabiat manusia-manusia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang didambakan kecuali menjadi orang-orang yang terdekat dalam mengakses kekuasaan, dekat dengan penguasa, ya, hanya untuk mendapatkan harta kehidupan dunia yang sangat sebentar, yang sangat sedikit. Itu menjadi dambaan seluruh umat manusia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, apabila belum tersentuh hatinya, jiwanya, nilai-nilai keimanan, sehingga dia minta garansi dari Fir'aun, ya. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, ya. Kalau kami menang, apa kompensasinya? Dijawab oleh Fir'aun, na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin, ya. Kamu, saya jamin, saya garansi menjadi orang-orang dekat kami, ya. Mau apa-apa gampang, dari segi harta gampang meraih, dari segi kedudukan gampang, dari segi keamanan terlindungi, ya. Mau berbuat jahat juga aman-aman. Itulah ciri khas muqarrabin. Jika tidak didasari keimanan kepada Allah, nggak peduli apakah muqarrabinnya itu merugikan umat, merugikan rakyat, ya. Apakah hanya menguntungkan dirinya sendiri. Itu dalam bahasa kekufuran satu hal yang biasa, karena hidup bagi mereka hanyalah untuk bernikmat-nikmat. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna. Orang kafir tidak beriman, yang lebih sedih beriman tapi nggak kenal dengan nilai-nilai keimanan, akhirnya sama, yatamatta'un, yang penting nikmat, wa ya'kulun, yang penting makan, ya. Ya. Yatamatta'una wa ya'kuluna, ya, kama ta'kulul an'am, sebagaimana umumnya binatang ternak makan, disamakan oleh Allah dengan binatang. Yang nggak sama di akhiratnya, wan naru mathwal lahum, dan nerakalah akhir tempat mereka. Itulah mentalitas, ya, kehidupan para penyihir Fir'aun, ataupun mentalitas semua manusia yang tidak
mengenal indahnya keimanan kepada Allah, tidak mengenal indahnya wahyu Allah, mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu dalam tanda kutip kalah bertanding dengan Musa, ya, maka ilmu para penyihir Fir'aun terhadap hakikat sihir itu mengantarkannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka rame-rame mengatakan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb Musa dan Harun. Ya. Itulah pentingnya ilmu. Ya. Jadi ketika ilmu yang semakin dalam ditambah plus dengan keikhlasan, ya, tambah lagi ketawaduan, tidak ada kesombongan, ya. Bagi para penyihir Fir'aun, kalau saya berubah menjadi pengikut Musa, ya, itu bukan suatu kekalahan, suatu kerendahan, tapi itu pengakuan jiwa tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam dengan tongkatnya, dan kebatilan apa yang dia lakukan dia sendiri, ya. Yang dia katakan tadi, wa ma akrahtana alaihi minas sihir, ya. Wa ma akrahtana, inilah bahasa kekufuran yang masih asli, ya. Sebetulnya apa yang kami lakukan ini hanya sebuah keterpaksaan untuk melakukan aksi sihir ini. Sebetulnya jiwa kami tidak menghendaki, namun kami nggak berdaya kecuali harus melaksanakan titah Fir'aun sebagai penguasa tunggal di zaman itu. Sehingga ketika semakin paham apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, terjadilah pemberontakan jiwa yang luar biasa. Tidak bisa, kami harus berubah total menjadi pengikut Musa alaihissalam dan beriman kepada Rabbnya Musa alaihissalam, bukan lagi mengakui Fir'aun sebagai Rabb yang sudah dia proklamirkan, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la, ya. Maka berimanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang luar biasa. Karena apa? Karena mukjizat tongkat, ya. Oleh karena itu dalam ilmu tafsir dikatakan kalau ada surat Al-Quran awalnya huruf to, apa toha, apa tosin, apa tosim mim, pasti topiknya tentang Musa alaihissalam, ya. Dan awalnya pasti tentang Al-Quran, ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, tosin tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin, tosimim tilka ayatul kitabil mubin, ya. Dua-duanya baik Asy-Syu'ara maupun Al-Qasas. Al-Qasas mengatakan natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun, ya. Jadi apa benang merah antara awal suratnya yang selalu menegaskan tentang peran Al-Quran dalam kehidupan dengan kontennya tentang Musa alaihissalam pada surat-surat yang diawali huruf ta, ya. Ya, salah satunya ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, ya, harus ada sebuah pemahaman atau kesimpulan, ya. Salah satunya ya, dalam konteks para penyihir Fir'aun, jika penyihir Fir'aun saja dengan wahyu
atau mukjizat tongkat bisa beriman kepada Allah dan bisa memiliki keimanan yang sebegitu dalam, maka sudah seharusnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih beriman lagi, harus lebih dalam lagi imannya dengan Al-Quran. Karena antara mukjizat Allah tongkat dengan mukjizat Allah Al-Quran, ya, jauh kemana-mana. Ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Ya, jauh kemana mendi. Ya. 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 Sudah seharusnya energi Al-Quran lebih besar. Ya. Itulah doa kita yang gak henti-hentinya. Allah marhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dzakirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Karena kita tidak mau kalah dengan para penyihir Fir'aun yang hanya dengan tongkat. Subhanallah. Ibnu Abbas mengomentari kehidupan para penyihir Fir'aun itu dengan ungkapan asbahu kafirin wa amsau syuhada. Ya, subhanallah. Ya. Pagi-pagi masih kufar, masih kafir, masih musyrik kepada Allah, calon ahli neraka, naudzubillah. Ya. Sorenya udah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, udah berapa tahun beriman, udah berapa tahun membaca Al-Quran. Ya. Namun insya Allah kita tidak pesimis, kita terus berdoa, kita terus berusaha agar disejajarkan ataupun disamakan oleh Allah bersama semua para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyihir-penyihir Fir'aun atau saharatu Fir'aun yang dijelaskan dalam banyak surat, utamanya Al-A'raf, Thaha, dan Asy-Syu'ara. Ya. Sekilas di surat Yunus. Ya. Ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, maka salah satu gambaran yang di energi wahyu, energi mukjizat yang digambarkan oleh Al-Quran adalah, ya, ainul yaqin terhadap kebenaran. Ya. Ainul yaqin. Ya, kita tahu keyakinan manusia tertinggi terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran ajaran Allah, diawali dengan ilmul yaqin. Diawali dengan keyakinan apa? Keyakinan terhadap kebenaran semua informasi yang ilm artinya ilmu, ya, atau sama dengan informasi. Informasi apa saja yang datangnya dari Allah, kita jawab shadaqallahul azim. Ya. Maka itu meningkat ketika sudah sampai ke ainul yaqin. Ya. Sebagaimana ahlun nar ketika melihat neraka, Allah katakan thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ya. Walaupun maksudnya jangan sampai kalian tuh beriman kepada adanya neraka nunggu ngelihat dulu. Ya. Cukuplah dengan ilmul yaqin. Dengan ilmul yaqin membuat kita banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Membuat kita menjauhi apa saja yang bisa menjerumuskan ke jahanam. Membuat kita menjauhi seluruh orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengantarkannya ke jahanam. Kita hanya mencintai orang-orang yang sama-sama berusaha meraih al-jannah. Ya. Sehingga kita menginginkan sebuah ikatan hati dengan mereka-mereka yang sama-sama menginginkan al-jannah. Kita katakan fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha. Ya.
Karena siapa yang kehilangan kecintaan terhadap orang-orang yang menginginkan ahlul jannah, maka khawatirnya hatinya berubah cintanya kepada orang-orang yang sudah tidak lagi menginginkan al-jannah wal a'yadzu billah. Puncaknya adalah haqqul yaqin. Itulah yang dirasakan oleh para penyihir Fir'aun, ya, karena mukjizat Musa alaihissalam, ya, berupa tongkatnya, ya tentu juga tidak semata-mata itu juga tidak lepas dari peran ketakwaan Musa alaihissalam bagaimana menampilkan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang mampu merubah keyakinan para penyihir Fir'aun menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirnya menjadi syuhada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena mempertahankan kebenarannya. Maka bahasa mereka yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap kebenaran akidah yang diajarkan oleh Musa alaihissalam, dia katakan kepada Fir'aun, ya, demi Allah yang menciptakan kami, walladzi fatarana faqdi ma anta qad, ya, segera eksekusi kami ini sesuai dengan keinginanmu, ya, segera eksekusi, ya. Karena sebelumnya Fir'aun mengatakan amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Berani-beraninya kamu beriman kepada Musa padahal belum saya izinkan. Ya, begitulah bahasa penguasa yang sudah tidak mengakui hak asasi manusia dalam berakidah, sekedar berakidah, ya, sekedar beriman kepada Allah perlu izin. Ya. Ya, saya cincang kamu, saya salib kamu, baru tahu kamu bahwa siksaan kami lebih dahsyat. Ya. Maka jawab para penyihir, demi Allah yang menciptakan kami, segera laksanakan. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Keimanan yang benar akan mengatakan, ya, kehidupan akhirat itulah siksaan yang sesungguh-sungguhnya atau nikmat yang sesungguh-sungguhnya. Siksaan Fir'aun hanyalah siksaan sebatas kehidupan dunia. Ya. Dalam bahasa salafus saleh kita, ungkapan Fir'aun ini dikatakan seperti ini, kullu bala'in fid dunya dunan nari afiyah. Ya, ini tantangan bagi kita ini, ya. Ujian, bencana apa saja di dunia selama itu belum neraka, belum ada apa-apanya, ya. Jadi otomatis harus bisa lebih bersabar, harus lebih tahan. Ahlu neraka aja bersabar sama neraka. Allah katakan di Al-Baqarah, fama asbarahum 'alan nar, ya. Allah ungkapkan di surat At-Tur, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ajaza'na am sabarna ma lana min mahis. Ya. Maka ahlul iman harus bisa lebih bersabar terhadap ujian-ujian kehidupan ini, terlebih ujian yang datang sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya.
Kemudian dia ungkapkan apa? Inna amanna bi rabbina. Kami sekarang sudah beriman kepada Allah. Ya. Apa targetnya keimanan ini? Liyaghfira lana khatayana. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya. Iman mengampuni dosa-dosa kami. Artinya apa? Bukti keimanan itu semakin baik, semakin rindu terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi topik besar di bulan Ramadan ini adalah ampunan. Ya, Rasulullah mengaminkan doa Jibril terhadap orang-orang yang tidak sukses di bulan Ramadan ini, yaitu orang yang tidak mendambakan ampunan Allah. Ya. Ya. Dakhala Ramadan walam yughfar lahu hatta salakh, kata Rasulullah. Ya. Dikasih kesempatan di bulan Ramadan, nggak terampuni dosanya, padahal Ramadannya sudah habis. Ya. Mau cari di mana lagi ampunan yang luar biasa luasnya kalau bukan di bulan Ramadan. Ya. Ini sebagai salah satu pelajaran ataupun sebagai evaluasi, ya, sejauh mana iman kita kepada Allah. Lihatlah sejauh mana kita merindukan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ampunan Allah sumbernya dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah hanya terjadi apabila ada amal-amal yang dilakukan oleh manusia, ya, sampai sekuat dia mengamalkan, karena Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Sehingga jika kita lihat ayat Al-Quran, ya, insya Allah semuanya apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini, ya, berpeluang menghasilkan ampunan Allah. Siyam kita, tilawah kita, sedekah-sedekah kita, ya, perbuatan baik kita kepada sesama dan lain sebagainya, insya Allah semuanya itu berpeluang mendapatkan ampunan Allah. Namun kita tetap harus memintanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita minta dengan istighfar kita, terutama kita minta dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Di ayat Al-Baqarah 179 ada ayat berbunyi begini, faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi ufiya itu seakar kata dengan kata fa'fu anni, satu akar kata dengan Allahumma innaka afuwun. Ya. Ya. Di Al-Baqarah 178 itu maksudnya adalah tentang hukum kisos, ya, yang kita semua masih berhutang kepada Allah. Bagaimana hukum ini bisa terrealisasi dalam kehidupan umat, ya, umat Islam. Jangan sampai ayatnya ada, ya, barangnya nggak ada, kenyataannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya umatnya nggak sadar, nggak ada. Ya. Sudah sadar, umatnya nggak kepingin. Insya Allah kita sadar dan kepingin, dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan insya Allah untuk berprosesnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Ya. Tapi Allah katakan faman ufiya lahu min akhihi. Ya. Maka jika keluarga
keluarga yang terbunuh memaafkan, ya, bahasanya faman ufiya lahu min akhi, memaafkan, ya, maka yang seharusnya pembunuh itu dibunuh lagi, otomatis gugur hukuman terhadap dirinya. Ya. Ya, ibu-ibu kalau lihat di YouTube di Saudi itu sering, ya, ada drama bagaimana suasana persiapan eksekusi, ya, eksekusi kisos, ya. Tapi tiba-tiba keluarga yang terbunuh memaafkan. Waduh, bahagianya tak ampun tuh orang yang mau dikisos, ya. Nangis-nangis sampai bertekuk lutut di hadapan keluarganya. Luar biasa, seru, ya. Seru, ya. Kata komentatornya, ya. Coba perhatikan video ini, katanya, ya. Manusia baru dimaafkan oleh manusia saja bahagianya seperti ini, ya. Bagaimana nanti di akhirat manusia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak lagi dimaafkan cuma tadinya mau dikisos nggak jadi, tapi pemahamannya untuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, bisa jadi yang seharusnya divonis neraka nggak jadi, ya. Karena Allah melihat catatan atau rekaman suara yang sangat banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Yang salah satu maknanya, ya Allah ampunilah kami dengan apa? Membatalkan semua tuntutan. Karena setiap dosa pasti ada tuntutannya. Tapi karena kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, ya. Yang kalau dalam bahasa sehari-hari kita ungkapkan dengan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Udah lengkap lah, ya. Ya. Jadi wa'fu anna, ya, mengambil kesamaan dengan ayat Al-Baqarah 178 tadi, ampuni kami ampunan yang menggugurkan tuntutan kepada kami, ya. Maka sudah seharusnya iman ini membuat kita nggak henti-hentinya memohon, ya, afwullah, ya, ampunan Allah yang menggugurkan tuntutan kepada hamba-hambanya yang senantiasa banyak kesalahan ini, ya. Ya, afa juga bisa bermakna menghapus, ya. Ya, afa dalam bahasa Arab, afa athara akhihi, si fulan menghapus bekas saudaranya, bekas telapak kakinya, karena kalau jalan di padang pasir kan pasti berbekas, ya. Sehingga fa'fu anni bisa juga terpahami, ya Allah ampuni kami dengan ampunan yang menghapus segala dokumentasi tentang perbuatan-perbuatan kami, ya. Ya, tapi insya Allah apa yang Allah ajarkan langsung itu udah lengkap sekali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Baik ampunan yang menghapus dosa, baik menghapus tuntutan, waghfir lana ampunan secara umum, warhamna berilah kami rahmat, itu insya Allah otomatis membuat orang-orang beriman itu di akhirat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, selalu merasa aman dan selalu merasa bahagia, tidak bersedih insya Allah. Itulah kembali kepada ungkapan para penyihir Fir'aun, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana, agar kami
agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya, dalam Al-Quran itu ada khotoya, ada khotiat. Ya, sedikit istilah nahwu ya. Di dalam nahwu itu ada jam'u kathrah, ada jam'u qillah ya. Ada jamak yang menunjukkan makna yang sangat tinggi, sangat besar, ada makna yang standar ya. Jadi kalau khotoya itu namanya jam'u kathrah ya. Jam'u kathrah, bentuk kata jamak yang menunjukkan makna yang sangat besar ya. Ya, sebagaimana kalau antum menghafal awal Al-Baqarah, Allah katakan apa? Ya, naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ya, tapi kalau baca Al-A'raf, naghfir lakum khotoyatikum sanazidul muhsinin. Ya. Jadi bedanya kalau khotoya itu untuk mengungkapkan dosa yang udah sangat banyak sekali ya. Khotiat ya standar aja ya. Jadi para penyihir Fir'aun mengungkapkan dengan inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana ya. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Dan kami mengakui bahwa selama ini apa yang kami lakukan hanyalah keterpaksaan ya Allah ya. Aslinya namanya keterpaksaan itu ya diampuni oleh Allah ya. Tapi para penyihir ini mengakui bahwa dia terjerumus dalam keterpaksaan ini karena kemusyrikannya, sehingga dia minta ampun kepada Allah ya. Dan saat itu juga dia menyadari bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah yang terbaik dan yang terkekal. Wallahu khairu wa abqa. Ya. Maka insya Allah ikhwan dan akhwat fillah, hidup ini baik secara muslimah ataupun baik secara da'iyah ya. Baik secara khadimul Quran atau khadimatul Quran, pelayan Quran ya. Ikhwan dan akhwat, kalau bisa menggali energi seperti para penyihir Fir'aun menggali energi ya, menggali energi keimanan kepada Allah, maka insya Allah istilahnya akan selalu hidup berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat ya, dengan semangat, saya mengistilahkan dengan nekat fisabilillah ya. Artinya kalau sudah untuk Allah Subhanahu wa taala ya, penuh dengan ketawakalan, nggak disibukkan oleh kalkulasi logikanya. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Ya, akhirnya nggak jalan-jalan. Akhirnya nggak kunjung start dalam perjuangannya. Ya, karena kebanyakan berlogika, kebanyakan khawatir ini, khawatir itu. Padahal kalau sudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian ya, dan akan memberi keteguhan di jalan perjuangan itu ya. Pada akhirnya semuanya ini tidak terlepas dari prinsip yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bahwa prinsip berinteraksi dengan Al-Qur'an itu harus bisa terpadu secara terus-menerus antara sesi belajar dan sesi mengajar. Itulah yang dimaksud dengan ta'allama wa 'allama. Bukan ta'allama fa'allama,
yang berarti masih berjeda. Apalagi ta'allama thumma 'allama, ya, jedanya lebih lama lagi, ya. Tapi harus beriringan, ya, sehingga dia siap untuk mempertahankan status dirinya, saya adalah santri Al-Quran untuk sepanjang hidup saya, dan saya sekaligus, ya, aktivis Al-Quran, apakah sebagai pengajarnya, apakah sebagai penyampai nilai-nilainya, apakah sebagai administratornya, apa saja, pokoknya yang mengarah kepada taklimul Quran itu juga menjadi tekad untuk selamanya. Semuanya perlu belajar. Yang jadi administrator harus belajar Quran. Yang cuma penyampai nilai-nilainya harus belajar Quran. Yang penerima setoran harus belajar Al-Quran. Yang pengajar tahsin harus belajar Al-Quran. Yang cuma istilahnya tabligher, ya, mubaligh, yang cuma menyampaikan 1-2 ayat harus belajar, ya. Dan ketika proses itu berlangsung terus, tidak saja bisa meningkatkan kualitas, ya, santri itu sendiri, ya, yang sekaligus aktivis Quran itu sendiri, ya, tapi kalau ini terus diperlakukan, dijalankan, akan meningkatkan kualitas umat, ya, ataupun akan terus menambah energi bagi pembelajar atau talibul Quran dan muallimul Quran, atau bagi muta'allim dan muallimul Quran itu insya Allah nggak akan pernah kehabisan energi, karena dia, ya, ibarat orang melewati tol, ya, dia sadar bahwa perjalanannya sudah sekian puluh kilo, sekian ratus kilo, 200 kilo, 300 kilo, dengan dinamika yang pasti berbeda-beda antara satu tahun dengan yang lain, ya. Dan sebaliknya, jika SOP-nya tidak dijalankan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mudah kehabisan energi, ya, karena tidak merasakan dinamika kehidupannya bersama wahyu Allah, tidak merasakan bagaimana wahyu Allah itu bisa menjadi tazwid, bisa menjadi penghasil energi bagi dirinya, ya. Dan itu hanya terjadi kalau semua SOP-nya dilaksanakan dengan baik. Disinilah firman Allah surat Al-Hajj 52, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ya. Ya, intinya ilmulah yang akan menghasilkan keyakinan, ketundukan, istiqomah hidayah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang tidak berilmu, ya, yang disebut dengan orang kafir, ya. Orang kafir nggak berilmu karena nggak peduli dengan informasi-informasi Al-Quran. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah, ya. Ya, nunggu kejadian dulu, kiamatnya baru, ya, nyadar, oh ya yang benar yang itu tuh, ya. Au ya'tiyahum 'adzabu yaumin aqim, atau nunggu ada bencana yang besar dulu yang membuat kehidupan terhenti baru nyadar, ya. Akhirnya nggak efektif untuk menghasilkan keimanan yang baik, ya. Baik ikhwah dan akhwat fillah, inilah yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kita menghasilkan energi besar dari Al-Quran ini sebesar energinya para penyihir Fir'aun yang dikatakan oleh ayat, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha, ya, istilah Ibnu Abbas,
radhiyallahu an pagi dalam keadaan kafir, sore sudah mati syahid di jalan Allah. Ini menunjukkan adanya energi yang besar dalam menjalani kehidupannya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.